Welcome home Voltage. Kak Princess, ngomong-ngomong, kalau kita lihat nih samping kiri kanan kita, depan kita ini kayaknya ada yang beda. Kayak apa ya? Kayak sepi-sepi kosong gitu ya. Nah, betul banget. Oh iya, aku baru ingat. Kali ini buat minggu ini kita itu ibadahnya online. Oh, pantas Voltagers nggak ada di sini ya, Kak? Nah, tapi tenang aja, minggu depan kita bakal ibadah onsite lagi. Benar banget. Jadi kalau minggu depan kita bisa ketemu Voltagers di sini kan? Nah, betul. Oke, daripada kita lama-lama di sini Kak Princess, langsung aja kita bacain pengumuman kita seperti biasa. Oke, jadi buat minggu depan ibadah bakal onsite lagi. Jadi pastiin kalian datang seperti biasa jam 1 siang di SCC. Oke, terus yang kedua, persembahan itu adalah bagian dari penyembahan. Jadi buat Voltagers yang mau kasih persembahan bisa langsung scan barcode yang ada di layar kalian. Oke, yang ketiga yaitu CG Kids. Kalau kalian tanya, Kak apa itu CG Kids? Jadi CG Kids itu di mana kalian bisa ketemu teman-teman, bisa seru-seruan bareng, bisa bertumbuh bareng, dan kalian bisa ajak teman-teman CG buat seru-seruan di ibadah bareng-bareng. Jadi buruan daftarin diri kalian buat join CG Kids dengan cara scan barcode yang ada di layar. Oke, ini Kak, yang terakhir tuh yang paling asik-asiknya nih, tentang baptis Kak. Jadi setiap minggu di akhir ibadah Voltage akan diadakan baptisan. Buat kalian yang mau baptis bisa langsung daftar di call center Eagle Kids. Kayaknya pengumuman kita udah cukup deh. Cukup. Kalau gitu bentar lagi kita kan mau muji Tuhan. Kalau gitu gimana kalau kita berdoa dulu? Oke, yuk Voltagers kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada hari ini, kiranya Kau yang siapkan hati kami agar kami bisa memberikan yang terbaik untuk-Mu. Menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan-Mu saja Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini, Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Voltagers, mari kita bangkit berdiri. Let's praise Jesus! Woo! Clap your hands. Sirnalah segala kegelapan, kalau Kau hadir di jiwaku, terpaku ku dibuat-Mu. Belenggu telah dipatahkan, oh
Tuhan. Kau Tuhan Yang hidup, hidupku di tangan-Mu. Aku bebas dalam-Mu. Yes, we are free in You. Jiwa ragaku kan menari bagi-Mu. Jiwa ragaku kan menari bagi-Mu. Can everybody put your hands up? Kita angkat tangan kita, kita pujikan namanya. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Sing it again, come on. Kaulah Alfa Dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Aku bebas dalam-Mu. Jiwa ragaku kan menari bagi-Mu. Jiwa ragaku kan menari bagi-Mu. Give your praises to Jesus. Haleluya. Ready to dance more? Kita mau nari lebih lagi untuk Tuhan. Ku memuji nama-Mu, ku bermazmur bagi-Mu. Kota benteng yang teguh, Allah kekal. Firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh kuasa. Takkan ku bimbang lagi, percaya dengan segenap hati. Haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, menari dalam-Mu. Sebab gadamu dan tongkat-Mu menuntun langkahku. Haleluya, ku bersuka cita. 1, 2, 3, 2. We praise Your name. Ku memuji nama-Mu, ku memuji nama-Mu, ku bermazmur bagi-Mu. Kota benteng yang teguh, Allah kekal. I want to hear your voice. Firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh kuasa. Takkan ku bimbang lagi, percaya dengan segenap hati. Haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, menari dalam-Mu. Sebab gadamu dan tongkat-Mu menuntun langkahku. Haleluya, ku bersuka cita. We give You praise. We praise Your name in this place, Jesus. Perkataan-Mu ialah iya dan amin. I want to see you all. Put your hands up. Kita nyanyikan sama-sama. Ya dan amin. Ya dan amin.
Everyone clap your hands together. Now sing. A little faith is enough to move a mountain. As long as we put our trust in you alone. There's nothing is impossible. Nothing is Impossible, for we know that you are able. Jesus, we put our trust in you alone. Oh, we can do all things through Christ who strengthens us. Amen. Yes, we are weak, but Almighty God is strong. Show us your power, declare all your wonders. We believe in you. We believe in you, oh Lord. Yeah, light up your fire, do again your miracles. We believe in you. We believe. Yang sama-sama percaya katakan, yes we believe. Little faith is enough to move a mountain. As long as we put our trust in you alone. There's nothing is impossible. Nothing is impossible. For we know that You are hanya able. Kau Tuhan. Jesus, we put our trust in you alone. Mari semua yang angkat tangannya tinggi-tinggi seperti ini. We can do all things through Christ who strengthens us. Sebab Kau Allah yang perkasa, but Almighty God is strong. Let's go. Show us your power, declare all your wonders. We believe in you. We believe in you, oh Lord. Yeah, light up your fire, do again your miracles. We believe in you. We believe in you, oh Lord. Yes, we believe. Yeah. Yang percaya sama-sama katakan ya. We can do all things through Christ who strengthens us. We can do all things through Christ who strengthens us. We can do all things through Christ who strengthens us. We can do all things through Christ who strengthens us. Let's go! 1, 2, 3. Show us your power, There again your wonders. we believe in you. We believe in We you, oh believe in you, oh Lord. Light up. Light up your fire. Do again your miracles. We believe in you. Believe in you, oh Lord. Yes, we believe. We can do all things through Christ who strengthens us. Yes, we believe. We can do all things through Christ who strengthens us. Yes, we believe. We can do all things through Christ who strengthens us. Yes, we believe. We can do all things through Christ who strengthens us. Yes, we believe. Yeah. Kami percaya padamu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Sebab Engkau baik. Tidak yang mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan. Tiada yang sepertimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Thank you Jesus. Mari semuanya yang percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan bersama-sama. Mari letakkan kedua tanganmu di hatimu.
Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Sebab hanya Kau Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Oh, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Walau sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Sebab hanya Kau Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Katakan ku sembah, oh ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Sebab hanya Kau satu di hati. Oh, katakan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Sebab hanya Kau satu di hatiku. Oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Sebab hanya Kau satu di hatiku. Katakan Tuhan, tiada yang lain, Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain, Tuhan, tiada yang lain. Oh, tiada yang sepertimu ya Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku.
satu di hatiku. Ku sembah, oh, ku sembah Engkau Tuhan Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi hanya namamu Tuhan, tiada yang lain. Karabayara Ramayasu, hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi katakan, ku sembah Engkau yang Tuhan Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. 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 Hanya Kau satu di hatiku. Kinda bayara bakara bayara bakara 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 bakara. Kinda bayara bayara na bayara bayara bara 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 na yara bayara ba. Benar Tuhan, selain Engkau tidak ada yang lain. Kami hidup di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirman-Lah ya Tuhan di ibadah kami pada hari ini. Kami siap untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Bisa siapkan Alkitabnya ya. Kak Papa hari ini dikasih tema ayat firman Tuhannya. Firman Tuhan yang dibagikan ini kakak kasih judul Hello Future. Halo masa depan. Kita kalau ngomong masa depan ya, apa sih masa depan itu? Masa depan itu ini loh. Kita itu nggak sadar ya. Siapa yang barusan ulang tahun? Nanti ya kita mau doakan teman-teman yang ulang tahun di bulan Maret ini. Kayaknya baru deh tahun lalu ulang tahun, kok tahun ini udah happy birthday to you. Umurnya udah nambah terus. Dan yang namanya masa depan itu sesuatu yang akan terjadi besok, minggu depan, tahun depan. Bahkan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Ngapain dipikirin Kak masa depannya? Kan setiap hari sudah berlalu begitu aja. Weekend, pengen cepet-cepet weekend. Aduh sekolah gitu ya. Weekend, kepengen cepet-cepet weekend lagi. Siapa yang kepengen cepet-cepet weekend? Iya semua orang suka weekend ya. Dulu waktu Kak Papa kecil itu ada satu lagu. Gak tau kalian tahu gak ya. Lagunya tuh bilang gini. Kisera, sera, whatever will be. The future not ours to see. Kisera, sera. Katanya gitu, whatever will be lah gitu ya. Mau yang mau terjadi, terjadilah gitu ya. Di satu sisi lagu ini mungkin bilangin supaya kita tuh not to worry too much. Supaya kita tuh jangan terlalu khawatir, terlalu takut. Nanti kalau aku besar gimana? Nanti kadangkala ya ketakutan kita tuh adalah ini. Nanti kalau papa mama nggak ada gimana? Kalau aku sendirian gimana? Nanti kalau harus sekolah di luar kota gimana? Hey, kita nggak perlu terlalu khawatir sampai overthinking. Tapi bukan berarti juga kita hidupnya kayak ya udahlah Kak terserah. Yang penting tiap hari ini loh Kak ngerjain PR. Yang penting ya udahlah Kak apa katanya nanti. It's nggak begitu ya. Kak Papa ini punya satu orang anak. Anaknya Kak Papa tuh masih umur 9. Sebagai orang tua, Kak Papa tuh selalu mendoakan
supaya anaknya kakak ini punya masa depan yang baik. Kakak siapkan. Dibilangin terus ya, kamu nanti kalau besar, kamu pengen jadi apa? Ganti-ganti. Ada yang pengen jadi, pernah bilang pengen jadi dokter, kadang bilang pengen jadi pendeta, kadang bilang pengen jadi princess, ganti-ganti. Tapi selalu kakak siapkan. Kakak bilang begini, apapun nanti kamu jadi apa ya gak ada yang tahu. Siapa yang tahu masa depan? Cuma Tuhan yang tahu, kita juga gak tahu. Jadi apapun nanti di masa depan, yang pasti hidupnya harus berarti. Hidupnya itu harus jadi berkat. Jadi kakak siapkan dari kecil sudah belajar bahasa Inggris. Karena kakak sudah bayangkan satu hari nanti kamu akan ketemu bukan cuma orang-orang yang berbahasa Indonesia. Kamu akan ketemu dengan orang-orang dari seluruh dunia. Dan pada waktu itu kamu bisa ngomong dengan mereka. Makanya bahasa Inggris juga harus bagus. Belajar bahasa. Sekarang ini juga bahasa Mandarin ya. Jadi kakak sebagai orang tua itu juga pengen setiap anaknya tuh punya masa depan yang baik. Disiapkan, nanti sudah dibayangin nih, nanti SMP-nya sekolah di mana ya kira-kira. SMA-nya nanti sekolah di mana, mau kuliah apa ya nanti, terserah nanti mau kerja apa. Biar Tuhan tuntun langkah demi langkah. Tapi sebagai papa mama, sebagai orang tua kakak itu sudah siap-siap. Sudah merencanakan, membuat rencana kakak doakan. Kakak percaya orang tua kalian juga demikian. Orang tua kalian itu juga mendoakan kalian, mempersiapkan. Apalagi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu lebih dari papa mama. Tuhan Yesus itu bukan cuma ada sekarang ini bersama dengan kita setiap hari. Tuhan Yesus itu juga sudah ada di masa depan kita. Jadi kita menghadapi masa depan, kita tidak perlu takut. Tapi kita harus siap-siap. Supaya kita bisa bilang dengan confident, hello future. Supaya kita bisa menghadapi masa depan kita itu, kita perlu persiapkan dari sekarang. Persiapannya bagaimana? Apa mau stok makanan untuk setahun? Bukan. Lihat ya, dalam setiap hari yang kita lalui, kita mempersiapkan masa depan kita. Ada prinsip kebenaran firman Tuhan yang harus selalu kita ingat dan lakukan. Ada 3. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama adalah sebuah janji kebenaran firman Tuhan. Karena keadaan bisa berubah-berubah. Perasaan juga bisa berubah-berubah. Yang bisa kita pegang erat-erat gitu ya. Yang kita bisa ingat, yang kita bisa simpan di dalam hati. Dari sekarang sampai nanti kita besar, sampai kita ada di masa depan kita. Itu adalah apa kata Tuhan di firman-Nya. Yang pertama, kita buka sama-sama di Mazmur 103 ayat yang ke-13. Mazmur 103 ayat yang ke-13 bilang begini. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bagaimana kita hidup setiap hari mempersiapkan masa depan kita. Jangan pernah lupakan janji firman Tuhan yang pertama ini, yaitu Tuhan Yesus sayang pada kita. Tuhan Yesus sayang padamu dan padaku. Kebenaran ini kalian sering nyanyikan waktu kecil. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Apapun yang terjadi jangan pernah lupa. Kenapa kok firman Tuhan ini dibilang seperti bapak sayang sama anaknya. Demikian Tuhan sayang sama kita supaya kita itu gak pernah lupa. Walaupun kita bisa jatuh dalam dosa atau melakukan kesalahan,
Tuhan Yesus itu selalu mengampuni dan menerima kita. Sikap kita, reaksi kita kalau tahu kebenaran firman Tuhan Yesus sayang sama kita, maka ayo kita punya respon, kita punya sikap yang benar. Kakak kasih contoh di dalam Alkitab ya, ada 2 tokoh Alkitab. Hari ini kakak terpaksa bandingkan, kita nggak boleh ya banding-bandingkan orang ya. Tapi kita bisa teladani yang di Alkitab ini diceritain, kita jangan tiru. Kalau yang ini diceritain di Alkitab, kita mau tiru yang itu. Yaitu antara Raja Saul dan Raja Daud. Kalau dipikir-pikir ya, kesalahannya atau dosanya Raja Saul itu apa? Dosanya Raja Saul itu tidak taat sama perintah Tuhan. Waktu disuruh menumpas musuh. Jangan diambil hartanya musuh ya. Semuanya itu harus dimusnahkan. Tapi Raja Saul dan orang-orang Israel waktu itu bisa mengambil bagian yang bagus-bagus yang mereka mau. Terus musuh itu nggak semua dibunuh tapi ada yang diselamatkan. Kelihatannya sepele ya. Kesalahannya cuma gitu aja, tapi itu sama dosa. Kalau Daud apa? Waduh, Daud itu dosanya berzina. Melakukan hubungan di luar nikah. Dosa di hadapan Tuhan, belum cuman itu aja. Untuk menutupi kedosanya itu karena dia jahat sama istri orang. Suaminya orang itu dibunuh sama Daud dengan licik. Jahat banget ya, seolah-olah kita bilang begini, dosanya Daud lebih besar. Enggak. Di mata Tuhan gak ada dosa besar, gak ada dosa kecil, semuanya dosa. Tapi lihat yang membedakan adalah apa? Respon hatinya, sikapnya. Waktu Raja Saul ditegur sama Nabi Samuel, waktu dibilangin, kamu kok gitu, itu salah. Tuhan tegur lewat manusia. Raja Saul itu beda loh responnya ya. Kak Papa lihat supaya gak keliru. Kak Papa bacain aja buat kalian ya. Raja Saul tuh bilang begini di 1 Samuel 15 ayat 1 Samuel 15 ayat yang ke 30 dia bilang gini, sesudah ditegur ya Saul, tetapi kata Saul, aku telah berdosa. Iya memang aku dosa. Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku. Jadi waktu ditegur Saul itu bukannya dengan rendah hati menyesal akan dosanya dan minta ampun. Tapi masih bilang begini, iya aku udah berdosa, tapi tunjukin dong rasa hormatmu sama aku. Akhirnya Tuhan gak berkenan sama hatinya Saul. Tapi waktu Raja Daud ditegur sama Nabi Nathan setelah dia berbuat jahat tadi itu, dikatakan Raja Daud itu langsung bilang begini, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Daud itu langsung mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Bahkan nanti kalau kalian lihat di Mazmur 51 dikatakan ada Mazmur Daud pada waktu dia itu sudah ditegur sama Nabi Nathan. Aduh Daud itu bilang, Tuhan kepadamu aja aku berdosa, ampuni aku, sucikan aku dari semua pelanggaranku ya Tuhan. Jangan ambil rohmu dari aku ya Tuhan, gak apa-apa kerajaan, aku gak mikir kerajaan, gak mikir tahta, gak mikir harta. Yang penting jangan ambil rohmu dari aku Tuhan. Tuhan aku gak mau jauh-jauh dari engkau. Itu kata-katanya Daud. Tuhan Yesus itu gak pernah buang kita hanya karena kita salah. Jadi kalau kita buat kesalahan, jangan malah menjauh. Teruslah dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus yang sayang sama kita. Waktu kalian menghadapi masa depan, kalian jalani setiap hari, gak ada jaminan kita gak bisa buat salah. Kakak pun bisa buat dosa. Tapi satu hal yang kakak mau simpan di dalam hati adalah Tuhan Yesus tidak pernah berhenti mencintai kakak. Tuhan Yesus juga tidak pernah berhenti mencintai kamu. Kadang waktu kita buat salah kita bisa mikir, aku masih disayang enggak ya? Jawabannya iya. Kalau kita tahu Tuhan Yesus tuh sayang sama kita ya. Ayo tiap hari berusaha yuk bangun hubungan dengan Tuhan. Dengan cara apa? Saat teduh. Saat teduh itu bukan paksaan, bukan kewajiban. Waktu kita mengangkat tangan menyembah Tuhan, katakan haleluya, haleluya. Kita itu bisa masuk hadirat Tuhan. Ada hadirat Tuhan yang manis, yang penuh sukacita, damai.
itu juga bisa jaga kita. Kita nggak mau jatuh dalam dosa, kita nggak mau tukarkan perasaan damai dekat Tuhan itu dengan perasaan deg-degan salah, merasa tidak berharga. Waktu kita berdoa di dalam saat teduh kita, doa itu bukan membosankan. Karena kita itu sedang ngomong, sedang bicara kepada pribadi Allah yang paling mencintai kita. Itu doa. Kita bisa cerita apa aja, Tuhan, tadi takut loh. Aduh Tuhan, aku kesel sama temen aku itu. Dia kok gak ngerti ya. Tuhan, papa mama kok tengkar lagi ya. Bawa di dalam doa. Selalu ingat dan percaya, teruslah percaya. Tuhan Yesus sayang kepadamu. Tidak pernah berhenti mencintaimu. Dengan bekal ini ya, kita bertumbuh besar. Kita siap hadapi masa depan. Amin. Yang kedua, kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan apa? Kita lihat di kitab Roma ayat 8, pasal 8 ayat ke-28. Roma 8 ayat ke-28 bilang begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini sebuah janji yang kita bisa pegang, ingat terus. Bahwa yang kedua adalah ada kebaikan Tuhan di hidup kita. Artinya begini, kok bisa kita yakin selalu ada kebaikan Tuhan di hidup kita? Loh, kalau pas waktu ada masalah gimana? Apa baiknya? Akan selalu ada kebaikan Tuhan di hidup kita. Karena janji firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Walaupun kita pernah ngalamin masalah yang gak enak. Kita dimusuhin teman. Mungkin kita juga gagal. Mungkin kita pernah kehilangan barang. Terus kita dimarahin. Bahkan mungkin kita pernah kehilangan atau sekarang ini sudah kehilangan salah satu papa atau mama. Bahkan kedua-duanya. Sehingga kita harus tinggal dengan kakek nenek atau saudara yang lain. Kita pikir sudah tidak sama lagi dengan yang kemarin waktu ada papa mama. Gimana masa depanku? Aku sudah gak punya siapa-siapa. Hei, dengarkan. Tuhan tadi mau jadi bapak buat kamu. Tuhan Yesus sayang kepada kamu. Dan kabar gembira yang kedua, janji Tuhan yang kedua adalah dalam keadaanmu yang tidak enak itu, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dari setiap peristiwa yang gak enak itu, yang kita waktu ngalami itu rasanya sedih. Waktu kita ngalami itu rasanya pengen marah. Waktu kita ngalami itu rasanya kecewa. Ingat bahwa Tuhan ikut bekerja mendatangkan kebaikan supaya apa? Supaya respon hati kita waktu ada masalah jangan malah kecewa dengan Tuhan. Respon kita waktu lagi ada masalah, lagi tengkar sama teman, jangan langsung menjauh dari Tuhan. Tapi justru ya, hadapi setiap hal yang gak enak itu bersama dengan Tuhan. Mungkin kamu tinggal di keluarga yang gak enak, papa mama tengkar terus. Hadapi dengan Tuhan. Mana kak, masa ada kebaikan dengan keadaan keluarga yang kayak begini? Kakak percaya Allah turut bekerja. Kamu akan dijadikan anak yang punya mimpi dan penglihatan untuk masa depanmu. Kamu lihat mungkin ya papa mama ribut terus ya. Kamu punya dua pilihan. Kamu mau kecewa, jauh dari Tuhan, atau pelarian main game. Nggak tahu kak, biarin mereka ribut, aku nggak peduli, aku tutup telinga, aku main aja. Biarin nilaiku jelek, biarin aku nggak mau kerja PR. Jangan ambil yang itu. Karena kalau kamu ambil yang itu, kamu sedang merusak masa depanmu. Tapi ambil yang satu lagi, ingat, iya ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Tanya sama Tuhan, Tuhan, papaku tiap hari ini sama mama nih berantem. Tuhan, papaku kok kayak gitu, Tuhan mamaku kok kayak gitu. Tuhan kakakku kok ribut terus sama adikku. Tuhan kok enggak enak. Tuhan, kebaikan apa dari ini ya Tuhan? Aku percaya walaupun aku belum tahu kebaikannya apa, tapi aku percaya pasti ada kebaikan Tuhan lewat masalah ini.
Tuhan kasih aku visi dan mimpi, kasih aku penglihatan. Biasanya ya, kalau ada orang ngalamin masalah kayak gitu ya, kakak berdoa ya, kamu dikasih mimpi dan penglihatan kayak gini. Nanti ya di masa depan, aku akan hati-hati pilih pasangan hidup. Aku gak akan pacaran sembarangan. Karena aku juga gak mau nanti kesalahannya papa mama aku ulangi. Misalnya begitu. Aku kasih bayangan, gak enak loh jadi anak yang tumbuh di keluarga yang suka berantem. Nanti ya Tuhan pakai aku ya. Satu hari aku akan memberkati keluarga-keluarga. Aku akan bilang sama orang dewasa. Kalau bertengkar jangan di depan anak-anak. Sekarang ya gak bisa ngomong gitu ya. Tapi miliki mimpi dan penglihatan. Minta sama Tuhan, pakai aku Tuhan. Kalau kalian merasa peristiwa-peristiwa kalian tuh gak enak ya. Selalu doa minta Tuhan. Tanya sama Tuhan, kebaikan apa? Kalian akan temukan, nanti karakter kalian dibentuk. Nanti kalian akan punya cita-cita yang lebih mulia. Kalian mungkin lihat orang tua sakit, gak ada biaya atau keluarga sakit. Loh kok ada ya, orang sakit gak bisa berobat ke dokter akhirnya meninggal. Aduh sedihnya, langsung bawa ke hadapan Tuhan bilang gini, Tuhan aku sedih banget. Aku lihat kayak gitu, Tuhan pakai aku ya, satu hari aku mau jadi dokter yang tolong banyak orang, sembuhkan banyak orang, gak usah bayar mahal-mahal. Tahu gak? Semua peristiwa yang terjadi dalam hidupmu itu gak akan disia-siakan sama Tuhan. Semua pengalaman gak enak yang Tuhan izinkan untuk kamu alami, Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Ada kebaikan Tuhan di hidup kita setiap hari sampai kita besar nanti. Amin. Karena itu jangan memutuskan untuk jauh dari Tuhan. Ada masalah dikit gak enak sama teman, males CG. Teruslah ikut CG. Teruslah datang beribadah. Bukan cuma saat teduh, CG, bahkan ibadah. Tambah satu lagi ya. Justru ayo cari kesempatan untuk melayani Tuhan. Layani Tuhan. Cari kesempatan. Pelayanan itu apa? Pelayanan itu bukan tampil di depan, dilihat banyak orang, bisa nyanyi, bisa main musik. Iya itu pelayanan. Tapi pelayanan itu artinya apa? Dipakai Tuhan. Orang yang sedih jadi semangat lagi. Orang yang sakit kita doakan jadi sembuh. Orang yang hatinya lagi marah, kita kasih, hatinya bisa gak marah lagi. Melayani Tuhan itu akan membuat kita gak mikir diri sendiri, masalah diri sendiri terus. Gak apa-apa, jangan tunggu masalah kita selesai baru kita melayani. Ayo sekarang melayani Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, janji Tuhan yang ketiga itu iya dan amin. Walaupun kita tuh gak tahu kita bakal jadi apa nanti waktu besar, kita gak tahu masa depan kita kayak apa, tapi firman Tuhan itu sudah ngomong tentang masa depan kita. Kita lihat ya. Di Yeremia 29 ayat yang ke-11 bunyinya begini. Yeremia 29 ayat yang ke-11 katakan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Keren ya, ternyata Tuhan itu sudah punya rancangan-rancangan. Indah banget, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Wah, Tuhan tuh mikir tentang kita tuh, Tuhan mikirnya itu yang indah. Tuhan tuh punya rencana. Nanti ya, Tuhan tuh mau jadikan kita orang yang begini, begini, begini. Itu merupakan misteri memang buat kita. Kita enggak tahu kan rencana Tuhan buat kita tuh apa. Tapi terus dekat dengan Tuhan. Terus percaya masa depan kita itu bukan masa depan yang enggak pasti, yang suram. Aduh Kak, aku enggak jadi masuk ke SMP yang aku pengen-pengen. Aduh masa depanku nanti enggak tahu gimana. Tuhan tetap janji masa depan kita penuh harapan. Masa depan penuh harapan tuh gini loh. Masa depan yang kita harapkan.
Apa yang kamu harapkan untuk masa depanmu? Pengen ya jadi orang yang sukses, orang yang buat papa mama bangga, orang yang berhasil, orang yang jadi inspirasi buat banyak orang. Itu semua boleh. Tapi jangan lupa minta pemakaian Tuhan di dalamnya ya. Supaya kita itu mengejar sesuatu bukan yang sia-sia. Apa yang kita kejar untuk masa depan kita itu sesuatu yang mulia. Dan kita tuh jadi berani berharap, membayangkan sesuatu yang besar. Beneran loh. Waktu kecil mungkin namanya menghayal atau berimajinasi. Tapi kakak percaya itu dari Tuhan loh. Kakak pernah ngobrol dengan satu anak umur 9 tahun itu bilang begini. Karena dia pernah tahu orang nungguin orang sakit di rumah sakit itu capek dan gak enak tempatnya. Kadang harus tidur di lantai ya. Kalau kalian pernah tahu ada orang yang sakit terus kalau keluarga yang jagain orang sakit itu harus tidur di lantai. Karena kan ranjang rumah sakit itu gak enak. Jadi dia punya ide kenapa enggak bikin rumah sakit yang ada hotelnya. Wow. Hey, Voltagers, beranilah bermimpi besar untuk masa depanmu. Beranilah bayangkan kamu akan lakukan hal-hal yang gak biasa-biasa aja. Bukan cuman kerja gitu. Ini bukan ngomong soal banyaknya uang ya, tapi ngomong soal dampak. Kalau kamu lihat, kok banyak ya anak-anak itu yang orang tuanya, papa mamanya kerja. Kasihan dia di rumah. Dititipin sama opa omanya juga nggak tahu caranya spend time gimana. Langsung pikir, gimana caranya ya? Tuhan itu akan kasih kamu mimpi besar. Beranilah punya bayangan masa depanmu itu bersama dengan Tuhan. Jangan mikir, nggak mau membayangkan, ya udahlah biasalah. Jangan pernah ya, karena Tuhan tuh udah janji. Tuhan akan kasih kamu masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau kita tahu masa depan kita penuh harapan, yang kita perlu lakukan sekarang tuh apa? Siap-siap. Kalau ada kesempatan belajar sesuatu skill, entah itu main musik, entah itu belajar sekarang tuh banyak banget ya coding atau belajar mungkin skill-skill tertentu, robotik atau apapun, jangan mengeluh. Jangan merasa itu kayak capek. Orang lain bisa main, kamu harus les piano misalnya. Minta sama Tuhan, Tuhan aku mau belajar piano. Nanti ya supaya waktu aku besar aku bisa melayani Tuhan di mana-mana. Nanti ya kalau misalnya aku sudah bisa main ini, nanti pakai aku ya Tuhan. Langsung bayangkan nanti apa yang kita sedang lakukan ini akan dipakai Tuhan. Atau cari kesempatan yuk untuk menolong orang lain. Jangan cuma mikirin diri sendiri terus. Belajar untuk disiplin. Hati-hati ya dengan yang namanya kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk itu misalnya kebiasaan menunda. Terus kemudian tidurnya tengah-tengah malam, bangun paginya jadi gak seger. Kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang itu akan jadi sebuah karakter di hidup kita. Kebiasaan bohong kecil-kecil dari kecil. Enggak. Kita siapkan dari sekarang yuk. Siapkan jadi punya karakter yang terbaik. Belajar untuk rajin dari sekarang. Belajar untuk disiplin dari sekarang. Belajar untuk gak cheating. Gak langsung cari shortcut. Gak mau gampangnya aja. Belajar tekun yuk. Karena masa depanmu itu penuh harapan. Nanti ya Tuhan akan pilih promosi itu pemilihan Tuhan itu kan datangnya dari Tuhan. Bukan karena kita hebat. Tuhan akan cari anak-anak Tuhan. Akan dipakai Tuhan. Jadi pemimpin. Di antara teman-temanmu nanti. Tuhan akan cari siapa yang menyenangkan hati Tuhan. Siapa yang punya karakter seperti Tuhan Yesus. Karakter yang jujur, rajin, kerja keras. Enggak bohong. Enggak mau main-main dengan dosa. Karakter itu kita punya dari sekarang. Jaga terus sampai kita besar nanti. Amin. Karena kita percaya Tuhan akan kasih kita rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Memberikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Amin.
kita bisa dengan confident bilang hello future gitu ya. Jadi kita nggak mau nih tukarkan apa yang sudah Tuhan janjikan masa depan yang indah itu, kita nggak tahu apa tapi kita pegang firman Tuhan aja itu indah, dengan sesuatu yang gampang. Ilustrasinya gini, misalnya kita dibilangin ya, kakak agak kesini mungkin boleh ya. Mungkin dari sini ke situ adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah. Kakak bisa dapat handphone misalnya ya. Cuman disuruh 6 langkah loh dari sini ke situ. Ayo setia tekuni langkahnya. Ini mungkin SD, SMP, SMA, kuliah, kerja. Ini masa depan yang penuh harapan loh Tuhan sudah siapin. Ya, sambil jalan dari sini ke situ ingat terus, aku disayang Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, datang kebaikan. Ada kebaikan Tuhan di hidupku. Aku punya masa depan, aku mau sampai ke situ gitu ya. Nah, waktu di sini ada masalah, jangan menyerah. Karena di situ sudah ditunggu sama Tuhan. Amin. Kalau di sini tiba-tiba ditawarin, ngapain kamu ke situ jauh-jauh? Sini aku kasih barang lain. Ternyata palsu. Jangan terus kita bilang ya udahlah enak di sini, aduh santai. Jangan. Tuhan itu mau bawa kita ke situ. Masa depanmu itu indah bersama dengan Tuhan. Jangan menyerah di tengah jalan. Jangan di tengah-tengah terus gak suka ke gereja. Dari Eagle Kids pindah ke Army of God kok gak enak temennya ya. Udahlah gak usah ke gereja lagi, jangan. Justru gereja itu akan jaga kamu, jaga kita semua. Kakak pun misalnya kakak sudah di sini ya, wah kakak sekarang sudah jadi hamba Tuhan, belum selesai. Tuhan juga ngomong sama kakak. Kakak pun punya masa depan di sini. Masa tua kakak bagaimana? Kakak jaga lagi dari sini. Mungkin ya di sini kakak sudah dipakai Tuhan ya. Di sini kakak langsung jaga lagi. Ingat lagi Tuhan sayang. Ingat lagi Tuhan ada kebaikan Tuhan di hidup ini. Ingat lagi ada masa depan yang lebih lagi. Masa tuanya kakak di sini. Terus nanti kakak meninggal dong. Meninggal pun bukan akhir. Karena ada masa depan lagi. Yaitu apa? Di surga bersama dengan Tuhan. Lihat ya, ini kayak perjalanan. Tapi kita nggak jalan sendirian. Kakak confident, kakak bilang sama future-nya kakak, hello future, I'm coming to you. I'm not alone. God is with me today. And God already in my future. Kakak dengan percaya diri bilang, halo masa tua. Kalau kalian kan bertumbuh jadi dewasa, kalau sudah dewasa ya menyambut masa tua ya. Kakak akan bilang, halo. Hello my future. Aku tahu Tuhan Yesus sudah ada di sana. Kakak mau tetap setia sampai akhir hidup. Kalian juga. Amin. Ya, yuk kita nyanyikan sebuah lagu. Lagu ini bisa jadi doa kita ya. Lagu ini bilang begini. Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormat ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti
kita nyanyikan ini adalah janji firman Tuhan. Kakak punya sebuah ilustrasi ya. Waktu Tuhan itu jalan sama kita, Tuhan itu gandeng tangan kita, tuntun kita. Tapi gandengnya Tuhan tuh gak gini. Karena kalau gini, misalnya ini tangan Tuhan ya, terus tangan kita gitu. Terus kita gandeng tangan Tuhan, kita pikir kalau kita lagi jauh dari Tuhan, kita lagi lakukan dosa, kita tuh bisa lepaskan Tuhan. Terus kita jauh deh dari Tuhan. Tuhan itu kalau pegang kita itu gini loh. Gini, gak tahu bisa di zoom gak ya? Jadi pegangnya tuh deket. Jadi waktu kita itu lemah, kita tuh merasa gak bisa, kita jatuh dalam dosa, kita lepaskan tangan kita. Tuhan itu gak pernah lepasin kita loh. Tuhan itu gak pernah nyerah loh sama kita. Tuhan tuh mau tuntun kita, temani kita dari hari ini. Sampai di masa depan kita, sampai selama-lamanya. Sampai kita jumpa dengan Tuhan muka dengan muka nanti di surga. Amin. Karena itu jangan takut. Hari ini kakak mau kasih kesempatan semua berdoa. Kakak akan nyanyikan lagu ini dan berbahasa roh. Berdoa buat kalian. Di rumah kalian juga berdoa. Kalau kalian ragu Tuhan sayang sama kalian, kalian doa bilang Tuhan Yesus, aku mau disayang. Tuhan Yesus akan datang dan memelukmu. Kalau kamu mulai tidak punya tujuan hidup, hidup ini rasanya kok membosankan, biasa-biasa, datang sama Tuhan. Tuhan itu sudah punya rencana yang indah. Semangat lagi yuk setiap hari. Sekolah dengan semangat juga. Ibadah CG, bahkan minta Tuhan supaya kita bisa melayani Tuhan. Amin. Angkat tanganmu, kita berdoa sama-sama. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Dia beri, rancangannya yang terbaik untukmu. Hari depan indah Dia beri, rancangannya yang terbaik bagimu. Kinda bayara bakanda barana bayara namaya rabakara bayaso, hinda maya sande. Kiara la bayara namaya so. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Dia mengasihimu, Dia selalu besertamu setiap hari. Dia akan menuntunmu selamanya. Dia ada di masa depanmu. Tuhan akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Jangan takut, jangan bimbang, terimalah kasih-Nya. Kiara baya rabaka rabaya
di hati setiap jemaat Voltage yang mendengarkan firman ini. Berkati juga ya Tuhan, supaya kami selalu ingat, kami mau pegang terus janji Tuhan di hidup kami. Tuhan Yesus selalu sayang kepada setiap kami, enggak pernah berhenti mengasihi kami. Ada kebaikan Tuhan di hidup kami, karena Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dan kami tidak perlu takut, karena Tuhan sudah ada di hari depan kami, masa depan kami penuh dengan pengharapan. Materaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu semuanya. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang tidak pernah berhenti mencintaimu. Terimalah kasih dari Tuhan Yesus yang setia berjalan bersamamu, mengorbankan segalanya, menjadikan kau miliknya. Dan terimalah persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai, menuntun, menghibur, memberikan hikmat, menguatkan, menegur, dan menyertai engkau mulai dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. God bless you. Sampai jumpa Sabtu depan.